Ini totalitas dicek lagi, takut nanti kelapanya dituker tuh. Tuh, gue kasih cek lagi ya, bagian atas, bagian bawah dicek lagi, nggak ada lubang apapun ya. Totalitas, oke? Totalitas tidak ada lubang apapun. See? Udah cukup puas ngeceknya? Nah, sekarang langsung aja kita bongkar. Kita belah nih. Wah, gue nggak terlalu ahli dalam belah kelapa sih, tapi ya gue akan coba. Nah, nih by the way sini boleh dicek juga bawahnya nih, takutnya di bagian bawah tuh ada paku atau ada isinya tuh. Nggak ada apapun ya di sini ya, bersih ya. Nih kelapanya jangan sampai ke blocking, takutnya dikira dituker. Sih, nggak ada apapun ya. Nah, oke. Nih gue akan lanjutin belah-belahnya. Oke. Ini jadi nggak ada editan sama sekali ya, nggak dipotong sama sekali guys. Nah ini udah nyampe puncak. Nah, up. Sih. Up. Wah, udah nih guys. Nah ini nih, kita tuang isinya. Di tangan gue nggak ada apa-apa ya. Nih tuh, ini lihat. Tuh airnya jadi agak warna merah tuh, ya kan? Wah, ada benda-benda. Nah tuh, ada apaan tuh? Tuh, ya kan? Nah, banyak yang keluar nih guys. Tuh, habis. Ya, langsung aja nih, kita lihat dalamnya nih. Tuh, wah, udah kayak ciki-jeki nih. Udah kayak ciki-ciki anak-anak SD. Ada ininya nih, ada hadiahnya. Ada hadiahnya 50.000. Hui. Ya udah nantilah. Terus di sini juga ada nih. Wah, ada pakunya. Tuh, bukan hanya ada satu, guys. Wah, ada bautnya di sini, ada murmur. Tuh. Ada murmur. Sih? Ada banyak nih. Tuh, ada paku lagi. Katanya ini santet, katanya. Ini santet yang dikirimin ke badan si korban. Tuh. Ini sambil biasanya dibaca-bacain. Kalau di yang berkedok agama sih mereka dibacain sholawat pada saat pembelahan. Jadi seakan-akan ini ilmu putih. Seakan-akan ini ilmu baik. Kacau memang. Mereka-mereka itu mencemarkan nama baik agama ya. Nah ini kalau dibuka nih duit nih. Tadi gue udah bungkusin. Kita bongkar aja. Ini sengaja ya guys ya, gue nggak edit, nggak potong, nggak dicepetin, biar nggak dikira dipotong-potong videonya. Ya kan katanya ini santet, waduh, makan nih santet. No, ya kan dapat duit, uhui, tuh, sih, dapat duit, 50.000. Terus ada lagi, yang lainnya. Kita bongkarin satu-satu aja semuanya. Ini sebenarnya sih, ini gue pakai sirup marjan ya. Sebenarnya ini bisa diminum, cuma gue lagi puasa, jadi nggak bisa diminum juga nih. Ini pakai sirup marjan warna merahnya. Kalau dukun-dukun itu biasanya pakai darah ayam guys, darah ayam atau darah-darah hewan, darah sapi, kambing dan sebagainya. Atau pakai pewarna juga sih, kebanyakan pakai pewarna merah ke dalam kelapanya. Nih. Sih, tuh. Duit, ada 3 duit. Dan ada juga paku-pakuan tadi. Oke. Ini asli ya duitnya ya. Dan ini gue sendiri yang naroin sebenarnya. Dan kalau yang benda-benda yang ada di dalam kelapanya juga sebenarnya yang naroin si dukunnya guys. Bukan hasil penarikan dari badan korbannya gitu. Fix ini adalah penipuan. Ini adalah teknik keajaiban yang disalahgunakan oleh penipu-penipu berkedok agama di luar sana. Atau ya berkedok ilmu-ilmuwan ya, ilmu hitam ataupun ilmu putih. Jadi gue jelaskan sekali lagi, transfer penyakit ke degan atau transfer penyakit ke kelapa ini ya, bahasa lainnya degan.
transfer penyakit ke telur dan lain sebagainya, fix itu adalah penipuan guys. Hati-hati dengan penipuan semacam ini nih. Oke, karena ini adalah sebenarnya teknik keajaiban yang disalahgunakan. Cuma nih mirisnya ketika keajaiban seperti ini dipraktekkan oleh magician, kita-kita nih yang ngaku bener-bener magician, kita mau menghibur lo, kita nggak ngerugiin lu lo, tapi di Indonesia kurang dihormatin. Pesulap apapun keajaibannya dibilangnya, mainan anak-anak, kecepatan tangan, ya itu matrik anak kecil dan lain sebagainya. Walaupun dia nggak tahu rahasianya. Nah, sedangkan dukun-dukun berkedok agamis dengan jubah agamisnya, pakai gamis, pakai sorban-sorban, jenggotan dan sebagainya, mainin kayak ginian, dipercaya ilmu beneran. Kan itu yang bikin ngeselin ya. Makanya gue selalu ngebongkarin rahasia-rahasia kayak gini, atau menjelaskan bahwa ini adalah penipuan sebenarnya. Sekarang langsung aja ke pembahasan rahasianya. Tapi sebelum gue kasih tahu rahasianya, please guys, gue ingatkan sekali lagi, ini kan sebenarnya teknik pertunjukan. Sebenarnya teknik keajaiban atau teknik magic yang disalahgunakan. Nah, gue mau ngingetin kalau suatu saat kamu melihat seseorang yang berusaha menghibur dengan teknik keajaiban ini, please guys, bantu apresiasi. Kalaupun kamu mau komentarin, kamu komentarin konsepnya, jangan rahasianya. Sama halnya kayak kamu nonton bioskop. Kamu kan ketika nonton bioskop, kamu nggak komentarin rahasianya kan? Karena menurut gue, orang-orang yang komentarin rahasianya, itu orang-orang yang norak gitu. Kayak misalkan nonton bioskop nih ya kan, dikomentarin, itu mah Spider-Man bohongan tuh, jaringnya mah pakai editan itu. Itu mah terbangnya bohongan tuh Spider-Man. Superman juga pakai green screen tuh, itu mah rahasianya. Itu mah anak kecil juga bisa, anak kecil juga tahu. Wah, yang kayak gitu tuh norak menurut gue. Kalau mau komentarin konsep jalan ceritanya. Begitu juga dengan pertunjukan keajaiban atau magic. Tapi kalau kamu melihat ada seseorang yang menggunakan teknik keajaiban ini untuk menipu, kayak misalkan transfer penyakit lah, nanti si korban dimintain mahar 5 juta sampai 10 juta. Kalau kayak gitu-gitu, please guys, udah bongkarin aja rahasianya. Biar dia tobat dari penipuannya, dan gak ada lagi masyarakat Indonesia yang ditipu dengan teknik keajaiban yang seperti ini nih. Nah, sebenarnya ciri-ciri pertama, kenapa dukun-dukun yang pemindahan penyakit ke kelapa ini, atasnya ada ini, ya, nih, ada atasnya ini. Karena ini adalah salah satu rahasianya guys. Jadi ciri-ciri kelapa yang udah disetting, pasti atasnya ada ininya nih. Nih, rahasianya adalah, nih lihat. Ini sebenarnya, ini dicongkelin guys. Dicongkelin bagian sininya, ya, dicongkelin, dan ini bisa dibuka, tuh. Nah, kalau udah dicongkelin seperti ini, dan udah terlepas seperti ini tinggal dibolongin aja guys, tengahnya. Nih, boleh pakai gunting, ya, dibolongin tengahnya nih. Dicocok aja. Tuh, ini bolong nih guys. Tuh, keluar tuh. Aduh. Nah, ini kalau udah bolong kayak gini, tuh airnya kan pada keluar nih. Nah, udah tinggal dimasukin benda-benda nih. Tuh. Nih ya. Udah dibolongin di sininya, tinggal dimasukin benda-benda. Misalkan nih, orang-orang yang katanya penarikan goib dimasukinnya tuh emas-emasan. Atau kalau dukun-dukun biasanya paku, silet dan sebagainya. Masukin lewat sininya nih guys. Kayak misalkan ini gue masukin permen. Ini masukin kayak gini, terus tusuk aja pakai dorong pakai ini nih. Sendok. Waduh. Tuh ya kan, dorong. Kalau kurang permennya 1, 2. Permen goib. Penarikan permen goib. Nih. Terus dorong aja udah. Tuh, dorong. Masuk 2. Kalau kurang 3. Ya, kalau misalkan mau masukin silet paku ya, ini dukun lewat sini guys. Terus kalau warna merahnya itu biasanya pakai pewarna darah-darahan. Aduh, muncrat lagi. Nih. Nah, kalau udah kayak gini, ya kan, udah masuk seperti ini semuanya. Ini tinggal ditambal pakai plastik guys. Bentar, gue cari plastiknya dulu ya. A few moments later. Nah, ini gue udah ketemu nih plastiknya. Langsung aja kita kul. Potong dulu. Kita buntel-buntel plastiknya seperti ini untuk sumpelan agar airnya nggak keluar guys. Nih, untuk sumpelan di lubangnya. Nah, kalau udah nyumpel seperti ini tinggal ditutup lagi pakai ini. Nih, kamu cari posisi yang pas seperti awalnya tadi guys. Ini udah pas nih posisinya. Nah, langkah selanjutnya adalah dilem. Kalau udah kayak gini nih, ini tinggal dilem guys. Pakai lem besi. Sebenarnya bisa juga sih, bukan pakai lem besi, tapi pakai tusuk gigi. Tusuk gigi dipantek kayak sistem paku gitu di sininya, cuma kurang bersih kalau pakai tusuk gigi. Gue biasanya kalau praktekin ini ya untuk pertunjukan-pertunjukan pakainya lem kayak gini guys. Ini tinggal dilem aja.
di bagian samping-sampingnya, jadilah kelapa yang ada isinya. Seperti itu guys rahasianya. Jadi kelapa yang udah disetting pasti ada atasnya ini nih, karena untuk penutup bolongnya. Jadi hati-hati guys dengan penipuan semacam ini, karena ini sebenarnya teknik sulap atau teknik hiburan yang disalahgunakan. Nah mungkin di sini ada yang nanya, terus bang kalau misalkan ada video salah satu dukun berkedok agama yang kelapanya ini dibawa dari si korbannya, terus korbannya ngeluh sakit, katanya mau ditransfer ke kelapanya. Tapi pas kelapanya dibuka, kok ada benda-benda juga ya? Kok warnanya tetap merah ya? Padahal kelapanya dibawa sama si korban. Sebenarnya guys, video semacam itu video promosi dari si dukun. Dan orang yang datang bawa kelapa, itu adalah orang bayaran atau orang settingan yang pura-pura sakit dan sebagainya. Padahal kelapanya yang udah disetting. Jadi itu adalah bentuk video promosi dari si dukun untuk membuat orang-orang percaya bahwa ini ilmu beneran, ilmu baik. Nah biasanya si dukun bakal bilang, ya ini kan kita berusaha doang. Karena dukunnya berkedok agama kan. Ini kita berusaha doang. Jadi yang menyembuhkan tetap Tuhan. Nah, kan berobat bisa dengan segala ikhtiar ya. Nah, guys perlu diketahui bahwa penipuan semacam ini bukan bagian dari ikhtiar. Karena ini merugikan. Dan gak ada efek apapun terhadap si penyakit korbannya. Terus mungkin di luar sana ada dukun yang lebih jago lagi nih silat lidahnya. Jadi dukunnya main tim. Nah, terus misalkan ada orang nih nelfon, ini tolong dong, saya sakit nih, minta ditransfer ke kelapa. Nanti timnya, ya kan, timnya bilang, ya udah siapin aja 3 kelapa ya, untuk kita transfer penyakitnya ke kelapa tersebut. Nanti ketika si dukun ini datang beserta timnya, si korban kan tadi udah nyiapin 3 kelapa nih, ngeluarin kelapanya. Nah nanti si dukun yang berkedok agama ini bakal pura-pura kaget, loh, udah nyiapin kelapa ya? Saya kira belum disiapin kelapanya. Ini saya bawa kelapanya loh. Ya udah, tolong nanti dia nyuruh timnya, ini bawa aja ke mobil, ini buat cadangan kita aja di tempat selanjutnya ya. Ya kita pakai kelapa yang kita udah doain aja. Ya karena lebih mudah menangkap energi, lebih mudah memasukkan energi ketika udah didoain. Nah, itu akhirnya ujung-ujungnya pakai kelapa yang udah dia siapin, yang dalamnya udah ada paku, silet dan lain sebagainya. Jadi hati-hati guys, dukun-dukun seperti ini memang jago-jago banget silat lidahnya untuk menukar barang yang korban bawa dengan barang yang dia miliki yang udah diset seperti kelapa ini nih. Udah cukup ngerti ya? Ini sengaja gue nggak masukin pewarna merah dan gue nggak belah lagi karena ini buat buka puasa. Tadi gue masukinnya permen doang ya. Gue juga mau mengingatkan bahwa kamu bisa dibohongi atau ditipu atau dicabuli bukan oleh mereka-mereka yang terlihat garang, terlihat jahat atau terlihat seperti preman jahat, bukan. Tapi kamu bisa ditipu, dicabuli dan dibohongi oleh mereka-mereka yang kamu anggap baik, yang kamu anggap dia tidak mungkin berbohong. Nah, ketika pikiran kamu udah menyatakan dia orang baik dengan segala kedok kebaikannya, maka dia punya kesempatan besar untuk menipu dan mencabuli lu. Maka dari itu hati-hati dengan dukun berkedok agama. Gua akan tutup video ini dengan kata-kata tagline dari Ilmu Merah. Jadilah lebih pintar daripada orang pintar dan jadilah lebih normal dari paranormal. Bye-bye. Doa jauh lebih sakti daripada perdukunan.